kita. Kemudian dari Polda Jawa Tengah, Pak Ayu, kemudian KPBC Tanjung Mas selaku tuan rumah, dari Lanal, kemudian dari Denpom, Pak Kajari Semarang, dan seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Alhamdulillah hari ini jadi nanti begitu acara dimulai dan belum penuh, tempat-tempat yang lain belakangnya jangan. Polisi Bapak Ibu dapat memegang tongkat. Baik, simbolis pemusnahan akan dilakukan. Tiga. Untuk simbolis pemusnahan. Belum. Baik, oke sudah cukup Bapak Ibu. Oke, boleh mundur Bapak Ibu. Sudah cukup Bapak. Taruh di bawah, Pak. Pagi hari ini. Di depan lokasi simbolis pemusnahan karena simbolis kepala seksi tertibnya bidang istiqlal. Prosesnya masih belum selesai, jadi masih BDN. Jadi sebagian itu akan mengganggu industri pakaian jadi lakukan penindakan, barangnya masih ada di. Kita akan minta kepada KPKNL untuk kayak barang thrifting ya, tapi itu dari luar negeri. Hasil penindakan berupa PI dan LS ya, itu bisa sangat terbuka masuk melalui tempat-tempat sekedar tanpa izin, bisa mengganggu produksi dalam negeri, dan kalau mengganggu kan ini juga ada negara Cina mungkin lebih murah atau dan ini elektronik bisa mengganggu kalau produksi kita. Kira-kira itu yang sampai Pak, tentang pakaian bekas mana Pak? ya, pakaian bekas kebanyakan mereka dari luar negeri, barangnya dari macam-macam Pak, ya kan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari China, ya mereka kemudian dimasukkan sini. Kebanyakan dari Malaysia dan Cina. Ya, jadi kalau beberapa produk biasanya rata-rata mereka yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Mas, mereka tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar. Jadi diberitahukan katanya ada produknya ada 11, yang diberitahukan 9, yang 2 tidak diberitahukan, maka kemudian diperiksa oleh Bea Cukai, kemudian dilakukan penegahan. Rekan-rekan wartawan semuanya, terima kasih kehadirannya di sini.
dalam rangka press release untuk pemusnahan barang hasil penindakan. Sebagaimana kita tahu tadi ada ratusan, hampir 500 penindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman Tanjung Mas mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Ya. Dan kita lihat juga di gudang ini barang-barang yang hasil penindakan yang masih ada yang berproses, ya, prosesnya masih BDN, ada yang BTD, ya, barang dikuasai negara atau barang belum tidak dikuasai, ya kan, dan kemudian ada barang yang BMN tadi dimusnahkan. Ini dalam rangka yang hari ini kita tampilkan adalah dalam rangka untuk regulasi yang dibuat tentang latas 7 produk, yaitu TPT, tekstil dan produk tekstil, kemudian ada keramik, ada alas kaki, ada elektronik, ya, dan kemudian produk tekstil lainnya, dan ya 7 TPT, 7 produk itu. Ya, dan mudah-mudahan dengan regulasi yang dibuat dan kita lakukan effort ini adalah untuk melindungi produk dalam negeri, sehingga produk dalam negeri itu bisa, ya kan, mereka hidup dan mereka bisa bekerja perusahaannya dan kemudian bisa mengakses dalam negerinya. Kira-kira itu yang sampaikan. Ya, pakaian bekas kebanyakan mereka dari luar negeri. Barangnya dari macam-macam, Pak. Ya kan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari China, ya. Mereka kemudian dimasukkan sini. Kebanyakan dari Malaysia dan China, Pak. Itu dari TKI atau mungkin dari luar? Ada kiriman kontainer, Pak. Mereka balpres. Kalau TKI itu kan bijian aja, Pak. Kalau yang kita lihat tadi itu adalah impor dalam bentuk memang sudah balpres. Karena TKI nggak mungkin bawa balpres, ya kan. Kalau nilai ekonominya? Nilainya? Nah, nanti tol ekonominya sama Nilainya Pak. yang 12 kontainer itu 5, sekian M. Kenapa? Waktu memasukkan sini, masukkan dokumen apa? Ya, jadi kalau beberapa produk, biasanya rata-rata mereka yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Mas, mereka tidak diberitahukan atau diberitahukan tidak benar. Jadi diberitahukan katanya ada produknya ada 11, yang diberitahukan 9, yang 2 tidak diberitahukan, maka kemudian diperiksa oleh Bea Cukai, kemudian dilakukan penegahan. Itu termasuk barang-barang elektronik? Ya, itu kan 7 produk yang dikenakan raltas sebagai aturan Permendak yang baru. Sementara ada tersangkanya nggak, Pak? Macam-macam, Pak. Ya, macam-macam. Sebagian yang kita lihat tadi dari Cina. Dari mana aja, Pak Gali? Yang mana, Pak? Rata-rata Produk-produk. kebanyakan dari Cina, Pak. Ya. Ada tersangkanya nggak, Pak? Kenapa? Belum, masih lead. Ya, belum, masih lead. Kalau kayak gini kan, kalau penyelundupan murni itu otomatis langsung ada tersangkanya. Kalau kayak gini, kita upayakan bagaimana kemudian mereka bisa kita tagih keuangannya. Ya. Tapi kalau mereka tidak bisa mengurus izin-izin dan sebagainya, maka kita jadikan menjadi BMN atau barang milik negara. Yang itu nanti peruntukannya tadi jelaskan bisa dimusnahkan, sebagaimana dimusnahkan di depan, ya kan? Bisa dilelang kalau punya nilai ekonomis, ya, karena Kementerian Keuangan dalam ini Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan itu berupaya sedemikian rupa untuk bisa mengumpulkan penerimaan negara. Ya. Kalau nilainya berapa, Pak, semuanya? Pak Gali? Yang tadi, Pak, dibacakan ada di Ya, press release, Pak. ada di press release tadi, ya. Oke, ya, cukup ya. Yang lelang itu terus gimana, Pak? Prosedurnya nanti? Ya, lelang lewat KPKNL, Pak. KPKNL. Tadi ada KPKNL, ya. Yang lelang bukan Bea Cukai. Jadi kalau ada dengar ada lelang Bea Cukai, yang lelang KPKNL. Ya kan? Jadi kalau ada lelang ke KPKNL, karena institusi yang punya hak untuk melelang adalah KPKNL. Bea Cukai hanya melakukan penindakannya, selanjutnya nanti diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab untuk itu adalah KPKNL. Ya. Ya, oke. Matur nuwun semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.